Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Baci Gadget. Di depan kita ada iPhone 11 Pro. Pada video sebelumnya saya sudah melakukan video unboxing. Buat teman-teman yang mau cek videonya, videonya persis sebelum video ini ya. Oke, pada video ini saya mau memberikan impresi saya tentang iPhone 11 Pro ini, apa saja kekurangan dan kelebihannya, dan apakah iPhone 11 Pro ini masih layak dipakai di 2023 ini. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama itu kameranya. Kameranya ini masih oke banget menurut saya, masih keren banget. Memang kalau iPhone itu yang namanya kamera nggak pernah ngecewain ya. Hasil yang diberikan kamera iPhone 11 Pro ini masih bagus banget, warnanya juga pas, ketajaman gambar sampai detail-detail kecilnya juga masih bisa kita lihat, masih bisa terlihat detail gambarnya. Kemudian videonya ini juga udah pasti masih bagus ya, masih bisa menghasilkan, bisa merekam dengan gambar yang sangat bagus. Kameranya ini bisa merekam sampai 4K dengan warna yang cerah, videonya juga stabil walaupun saya rekam sambil jalan, bisa kita lihat di sini. Warnanya juga tidak berlebihan, cahayanya juga bisa diserap dengan baik, tidak ada cahaya-cahaya yang bocor. Kemudian selanjutnya baterainya, walaupun baterainya ini baterai health-nya itu tinggal 89%, tapi ini baterainya hemat banget teman-teman. Karena saya biasa pakai itu dari pagi setelah saya cas 100%, itu sampai sore biasanya itu menyisakan 15 sampai 20%. Itu saya pakai biasanya untuk sosmed, foto-foto, dengar video, nonton video, dengar lagu. Kecuali HP-nya itu kita pakai untuk ngegame ya teman-teman, itu udah pasti baterainya pasti cepat habis. Kalau biasa saya pakai untuk main game itu, misalkan Mobile Legends, saya main 3-4 jam itu udah saya harus cas lagi HP-nya. Kemudian untuk kecepatan ngisi baterainya itu juga lumayan cepat. Biasa dalam 30 menit itu bisa menghasilkan 30% kalau saya ngecas ya, tapi itu nggak dipakai sama sekali, didiamin aja HP-nya. Nah, selanjutnya tentang layar dan speakernya. Layarnya ini sudah OLED dan speakernya juga udah stereo. Jadi mata dan telinga kita bakal dimanjain oleh layarnya dan speaker stereonya ketika nonton film, video, dengerin lagu atau podcast. Suara yang dihasilkan juga keras, bulat, tajam, dan gak pecah. Kemudian layarnya ketika kita pakai di luar ruangan, ketika di siang hari layarnya masih terlihat jelas, tidak redup sama sekali. Layarnya juga smooth, apalagi ketika kita pakai untuk scrolling sosmed, nggak ada patah-patah ketika kita scrolling. Kemudian speakernya ini juga udah stereo, jadi suara yang dihasilkan itu lebih lebih besar, lebih kuat, lebih tajam, lebih bulat. Kita dengarkan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Kemudian kekurangan dari HP ini, terutama unit yang saya punya, HP-nya itu cepat panas kalau dipakai di luar ruangan, di suhu yang lumayan panas. Tapi menurut saya itu wajar sih, karena di tiap semua handphone itu pasti kalau kita pakai di luar ruangan pasti bakal cepat panas. Kemudian menurut sepengetahuan saya, port charger iPhone ini paling gampang kemasukan debu-debu. Dalam sini tuh biasanya banyak debu-debu atau kumpulan debu-debu yang sudah menggumpal masuk ke dalam. Biasanya kita sering masukin ke kantong yang kantongnya kotor atau ditaruh di deket-deket tempat debu. Nah, itu biasanya port charger ini paling gampang kemasukan debu-debu. Jadi kita harus sering-sering membersihkannya dan menjauhkannya dari tempat yang berdebu ya. Jadi itu saja kesimpulan saya tentang handphone ini.
apa saja kekurangan dan kelebihan HP ini menurut pendapat saya dan pengalaman saya selama memakai HP ini hampir kurang lebih itu 1 bulan. Jadi gimana menurut teman-teman untuk HP di kisaran 7,5 juta sampai 8 juta, apakah handphone ini masih layak dipakai di 2023 dan kita jadikan sebagai daily driver kita? Kalau menurut saya pribadi sih ini masih sangat-sangat layak. Kenapa? Karena performa handphone ini masih sangat bagus, kameranya juga masih sangat bisa bersaing, gambar yang dihasilkan juga tajam, bagus, kemudian baterainya juga masih awet, performa untuk ngegamenya lagi terutama untuk laki-laki atau para gamer ya, itu pasti sangat suka memakai handphone ini karena selama saya main game di HP ini itu nggak ada patah-patah sama sekali dan panasnya juga masih normal menurut saya. Dan untuk port chargernya ini sebenarnya itu bukan masalah besar sih, untuk di iPhone itu masih bisa dibersihkan. Dan cara merawatnya kita cuma perlu menjauhkan handphone ini dari debu-debu, terutama kantong kita yang kotor, bekas-bekas tisu yang pecah-pecah atau apa gitu. Dan salah satu mengakalinya ya dengan pakai case yang ada penutup lubang chargernya ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan video saya bisa jadi referensi tambahan buat kalian yang lagi bingung atau ragu buat beli iPhone 11 Pro di 2023 ini ya. Sekian video dari saya, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton dan like untuk terus membangun channel ini, dan jangan lupa untuk tinggalin komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.